Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian mingguan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur kepada Allah, salawat dan salam marilah kita limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita tentang rukun salat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadi asyriha, dan rukun salat yang ke-11, salatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, membaca sholawat kepada Nabi setelah membaca tasyahud akhir. Jadi setelah membaca tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Membaca sholawat kepada Nabi merupakan rukun sholat. Membaca sholawat kepada Nabi merupakan rukun sholat. Fala tajzi qabla, membaca sholawat kepada Nabi kalau dibaca duluan sebelum tahiyat baca sholawat, maka meskipun sama bacaannya tetap tidak sah. Jadi tahiyat akhirnya tidak sah. Artinya apa? Tahiyat dulu baru baca sholawat kepada Nabi. Wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad. Paling minim membaca sholawat kepada Nabi ketika tahiyat itu, paling minim bacaannya itu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ay irhamhu rahmatan makrunatan bita'dzim. Jadi kalau kita membaca sholawat kepada Nabi itu artinya doa kepada Allah, ya Allah berilah kasih sayang kepada Nabi Muhammad berupa rahmat makrunatan bita'dzim, yang diiringi dengan mengagungkan. Au sallallahu ala Muhammad, boleh Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Au ala rasulih, boleh juga Allahumma sholli ala rasulih atau sallallahu ala rasulih juga boleh bacaan sholawatnya. Au ala nabi atau sallallahu ala nabi boleh membaca sallallahu ala nabi, tapi duna Ahmad, tapi tidak boleh Allahumma sholli ala Ahmad, tidak boleh, meskipun Ahmad merupakan salah satu dari nama Nabi. Kata para ulama,
nama nabi di dunia itu Muhammad, tapi nabi di langit dikenal dengan Ahmad. Makanya ketika di dunia sholawatnya dalam tahiyat akhir tidak boleh sallallahu ala Ahmad atau Allahumma sholli ala Ahmad, tapi harus Allahumma sholli ala Muhammad. Wa sunnah, dan disunahkan fi tasyahhud akhir, di dalam tasyahud akhir, waqila, bahkan dikatakan wajib apa sholatun, membaca sholawat ala alihi, atas keluarganya. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, membaca sholawat kepada keluarga Nabi itu bagaimana? Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan sunnah membaca sholawat kepada Nabi. Makanya yang jadi imam tarawih, karena capek, kita ini belum selesai baca tahiyat udah assalamualaikum. Itu berarti dia cuma ngambil yang wajib itu. Ya tahiyatul barakatuh sholawat thayyibatul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau khawatir karena wa alihi itu ada yang mewajibkan, jadi tambah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak sampai amin itu wajib. Kenapa? Karena yang wajib itu sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau ada pendapat yang mengatakan sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi jangan cepat amat imam baca tahiyat. Itu karena disingkat sama dia. Tidak sampai kami itu wajib, cukup sampai kepada wa ala ali sayyidina Muhammad. Fayasulu, maka hasil apa kalau sholati, minimnya membaca sholawat al-ali kepada keluarga Nabi, bisyadati wa alihi, dengan menambahkan kalimat wa ala alihi. Jadi cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, itu sudah cukup sebenarnya. Jadi tidak usah wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi cukup wa ala alihi cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, itu begitu cukup. Ma'aqal sholati disertai dengan minimnya atau membaca sholawat yang paling pendek, la fil awwali, bukan di tasyahud awal. Jadi kalau tasyahud awal tetap dia dianjurkan untuk dikatakan di sini la fil awwali al-asah libinai al-tahfiq. Jadi membaca wa alihi itu tidak di tasyahud awal. Kalau tasyahud awal cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak usah membaca wa ala alihi. Jadi tahiyat selesai, baca syahadat, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai. Tidak usah membaca wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kalau di tasyahud awal, jadi tidak perlu membaca wa ala ali. Wa ala ali itu dibacanya di tahiyat akhir. Nah, kira-kira gitu. Walianna fiha, dan karena di
di dalamnya naqlu min qaulin ala qaulin wa huwa mubtilun ala qaulin, karena di dalamnya itu memindah rukun qaulin. Jadi memang dasarnya tasyahud awal itu lebih pendek daripada tasyahud akhir, maka dia tidak usah ditambah wa ala ali, cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ikhtira qabilu sihhati hadis ini, tapi dipilih kebalikannya, artinya ada pendapat juga yang mengatakan boleh saja membaca wa ala alihi di tahiyat awal karena memang ada hadis yang berbicara di dalamnya. Tapi kalau kita mengikuti pendapat umum, tahiyat awal cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa yusallu, dan disunahkan apa akmaluha, menyempurnakan bacaan fi tasyahhudil akhiri, di dalam tasyahud akhir, wa huwa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Jadi kalau Bapak membaca secara sempurna itu hukumnya sunnah, sampai sebagaimana kita membaca sampai Hamidun Majid itu hukumnya sunnah. Wassalamu, dan bermula pembahasan tentang salam itu taqaddama, telah terdahulu fi tasyahudi, di dalam masalah tasyahud. Falaisa huna ifradus sholati anhu, maka di sini bukan berarti menyendirikan sholawat kepada Nabi saja. Kalau bicara masalah membaca salam kepada Nabi itu sudah di awal, itu kan ada kalimat Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, itu kan salam. Jadi sudah dibahas di awal. Sementara di dalam salawat ini tidak perlu lagi ada salamnya. Jadi tidak perlu Allahumma sholli wa sallim, tidak perlu. Kenapa? Karena sudah dibaca di awal. Jadi tidak perlu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, tidak perlu Allahumma sholli ala Muhammad saja. Wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammad, tidak apa-apa kalau Bapak ingin menambah dengan kata-kata sayyidina. Mungkin ada sebagian kita, saudara-saudara kita yang melarang mengucapkan sayyidina kepada Nabi Muhammad, hukumnya haram. Salah pendapat itu, karena sayyidina itu kan artinya pemimpin, tuan. Kita kan menghormati Nabi, apa salahnya, ya kan? Makanya di sini juga boleh kita menambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada yang nggak boleh itu mensayyidkan Nabi, kata siapa? Artinya saya ngaji malam minggu, kata Ustaz ini ada dalam kitab Fathul Mu'in yang membolehkan membaca sayyidina. Kenapa kok boleh? Ya itu kan menghormati Nabi. Sama seperti Bapak ceramah di depan Pak Camat, kira-kira kalimat yang bagus itu, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan apa ini? Pasar Komunis, ya kan? Masa langsung kita sebut namanya yang terhormat, mesti ada yang terhormat. Nah, kepada Nabi apalagi, ya kan? Maka kita sebut Sayyidina Muhammad, Tuhan kami, penghulu kami, pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang aneh itu orang sebelah itu mau bagus kok dilarang. Wassunnah, dan disunahkan
Fi tasyahudi akhirin, di dalam tasyahud akhir apa doa, membaca doa ba'dama setelah sesuatu dzikra yang disebutkan kulluhu semuanya. Nah, di dalam tasyahud akhir ini hukumnya sunnah membaca doa. Siapa? Setelah selesai Hamidul Majid, sunnah membaca doa. Wa amma tasyahud awal fa yukrahu fi du'a li binahi ala takhfif illa in farada qabla imamihi fayad'u hina idin wa ma'suruhu afdal wa fayad'u hina idin. Nah, adapun tahiyat awal itu hukumnya makruh membaca doa setelah tahiyat awal. Jadi setelah kita membaca tahiyat awal, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Jangan ada lagi baca doa setelah itu, kecuali ini imamnya masih posisinya tahiyat awal, masih ada. Kita udah selesai baca doa tahiyat awal itu, kok imamnya belum naik, belum bangun lagi, itu kita boleh berdoa di sini. Jadi catatannya itu. Tapi kalau imamnya belum bangun lagi, kita tidak disarankan, bahkan hukumnya makruh. Wa masuru afdal wa akiduhu ma'ujahu ba'dal ulama wa huwa, membaca doa setelah tahiyat akhir itu hukumnya disarankan. Bahkan ada sebagian ulama mewajibkan membaca doa setelah tahiyat akhir itu. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Pernah dengar? Pernah baca? Ya, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Berapa? Nah, ini doa yang dianjurkan dibaca setelah tahiyat akhir. Apa artinya Ustaz? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku berlindung bika kepada min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa min adzabin nar, dan dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah orang yang masih hidup, wal mamati, dan dari fitnah orang yang sudah meninggal, wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah dajjal. Dajjal kan konon nanti Pak akan datang ke kuburan. Dia bisa bangunin orang ke dajjal itu. Kalau nanti kita sering baca doa ini, insya Allah kuburan kita tidak diinjak dajjal. Maka sebaiknya doa ini dihafalkan dan dibaca setiap sholat. Kalau keburu atau ketika kita sholat subuh,
tahiyat itu dibaca doa ini, doa tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu kita baca sebaiknya setelah tahiyat akhir. Wa yukrahu, dan makruh apa takuhu, meninggalkannya. Ini membaca doa ini, maka tadi saya bilang ini sebaiknya hafal dan sebaiknya dibaca. Kenapa? Supaya nanti kuburan kita kalau meninggal tidak diinjak oleh Dajjal. Karena Dajjal itu seluruh dunia akan diinjak sama dia, kecuali Mekah dan Madinah. Kita yang kayaknya meninggal di Indonesia itu kita usahakan baca doa ini supaya kita terlindungi dari Dajjal. Nanti pada Dajjal itu hebat, bisa membangunkan orang meninggal. Dia bisa menciptakan hujan, bisa matahari bisa ada di tangan kanannya, bulan bisa ada di tangan kiri. Hebatnya Dajjal itu. Maka nanti di akhir zaman banyak orang yang terperdaya lalu ikut kepada Dajjal. Supaya kita tidak terperdaya, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Wa minhu, dan di antara doanya juga, Allahumma gfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Gimana artinya? Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, maafkan dosa-dosa qaddamtu, yang telah terdahulu, wama, dan dosa-dosa akhartu, yang akan datang, wama asrartu, dan dosa-dosa yang tersembunyi, wama a'lantu, dan dosa-dosa yang nampak, wama asrartu, dan dosa-dosa kelebihan aku, wama anta, dan tidaklah engkau a'lamu bihi, lebih mengetahui dengan dosa ini daripada antal muqaddimu, engkau zat yang maha dahulu, antal muakhiru, engkau zat yang maha akhir, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ini juga doa yang biasanya dilanjutkan dengan doa yang tadi. Allahumma gfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Hafal? Halo. Ini dulu saya waktu ngaji masih kecil kok, diajar sama bapak saya itu ini doain. Jadi tahiyat itu lengkap. Masih kecil saya masih ingat doain, diajar sama bapak. Jadi kalau kita ngaji pas sholatan di musola itu kan baca tahiyatnya macam-macam semua itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Hafal? Nah itu enak sambil kita renungi artinya, ya kan? Itu sholat bisa khusyuk sambil merenungi artinya. Ya Allah, ampuni saya dosa-dosa saya yang terdahulu, yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi. Sebab kita ini berbuat dosa masih ada orang inilah, ya kan? Itu kan masih begitu. Ada juga doa yang alam tuh, yang terang-terang menghina orang, misalnya, cuma terang-terang maki-maki orang, terang-terang. Wa masraf tuh dosa berlebihan, dan dosa yang kau tahu. Sebab kita ini kadang-kadang berbuat dosa, tapi kita nggak tahu. Banyak pak, tetangga lagi sakit gigi, kita nyetel dangdut kencang banget. Dosa nggak? Nah, tetangga lagi sakit gigi, kita nyetel tip dangdut gede banget. Dosa nggak? Dosa. Lagi sakit gigi, cuma kan kita nggak tahu. Nah di sini kita minta sama wa ma anta a'lamu bihi antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Nah itu pentingnya di situ. Wa minhu aidan, dan di antaranya juga Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Tuh ada lagi doa, 3 doa tadi. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Itu termasuk rentetan doa yang dibaca setelah tahiyat akhir. Gimana artinya? Allahumma ya Allah, inni dzalamtu nafsi, sesungguhnya aku diriku telah berbuat zalim, zulman kabiran, dengan kezaliman yang besar, katsiran yang banyak, wala yaghfiru dzunuba, dan tidak akan mengampuni dosa, illa anta faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan, dengan ampunan, min indika, dari sisimu, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun
dan Zat yang Maha Kasih Sayang. Ini juga rentetan doa yang bisa dibaca setelah tahiyat akhir. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika wa antal ghafurur rahim innaka antal ghafurur rahim. Itu doa yang bisa dibaca. Rawahul Bukhari, hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Wa yusannu, dan disunahkan ayat kusuk untuk mengurangi apa doa imam, doanya imam, an qadri aqallit tasyahudi, dari ukuran minimal membaca tasyahud, minimal membaca tasyahud. Ya memang bagi imam sunnah hukumnya untuk mengurangi membaca doanya. Kenapa? Karena doa ini kan hukumnya sunnah. Kalau terlalu panjang imamnya doanya dibaca semua, takut ada yang kebelet, ya kan Pak? Takut ada yang punya anak kecil di rumahnya, anak lagi sakit, takut bininya belum makan, banyak lah. Makanya jadi imam itu harus bijak. Karena ada imam yang gak ngerti baca surat Waqiah, gak tahu Waqiah berapa ya sampai terakhir. Itu namanya imamnya tidak pengertian. Makanya kalau mau panjang baca surat, ya kalau surat sendirian. Kalau sholat jadi imam gak usah panjang baca suratnya. Kenapa? Karena tadi kata Nabi, ada yang dhaif, ada yang sakit, ada yang lagi ada kebutuhan. Maka ketika menjadi imam, janganlah baca surat yang panjang-panjang. Karena ada imam pengen didengar suaranya bagus gitu ya. Jadi bacanya panjang. Nah itu tidak diajarkan pada Nabi. Qala syekhuna, tukrahu makruh hukumnya as-sholatu ala Nabi, membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada adiyat tasyahud, setelah doa-doa tasyahud akhir. Jadi doa-doa tadi itu Pak, dari Allahumma inni dzalamtu nafsi dan seterusnya, tadi ada 3 doa itu. Allahumma firli ma qadartu, terus ada Allahumma inni a'udzuka min adzabil qabr. Itu jangan diakhiri dengan sholawat sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wasallam. Enggak usah. Malah hukumnya kalau setelah doa-doa tahiyat itu dibacakan sholawat, itu hukumnya makruh. Ya Pak. Jadi kita dalam melaksanakan ibadah sholat sesempurna mungkin kita lakukan, sunnah-sunnahnya kita lakukan, kita laksanakan, supaya ibarat orang sekolah, nilai yang kita dapat itu full. Jadi jangan setengah full. Nilai yang kita dapatkan itu usahakan full. Makanya kita laksanakan sunnah-sunnah yang ada dalam pelaksanaan ibadah sholat. Wasani asliha, dan rukun sholat yang ke-12 qa'udun, duduk lahuma, untuk melaksanakan tasyahud dan membaca sholawat. Wa kadzalika salam, dan juga untuk salam. Wasunnah, dan disunahkan apa tawarruk fihi, duduk tawarruk, wa hu'ai fi qa'udit tasyahud akhir, maksudnya duduk tasyahud akhir, wa huwa ma yu'aqibu salamun, yaitu yang setelahnya salam,
fala yatawarraku masbukun fi tasyahhud imamil akhir wala man yasjudu lisahwi wa huwa kal iftirash walakin yukhruju yusrahu min jihati yumnahu wa yursiq warahu al-ard. Jadi ketika kita tahiyat akhir itu hukumnya disunahkan untuk duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu beda dengan iftirash ya Pak. Kalau iftirash begini nih, ini namanya duduk iftirash. Kalau tawarruk begini duduknya. Nah ini tawarruk. Ini hukumnya sunnah ketika dilaksanakan pada waktu tahiyat akhir. Ini namanya duduk tawarruk nih begini. Ini hukumnya sunnah. Kalau begini bagaimana kalau saya masbuk, saya makmum yang ketinggalan? Ya kalau makmum yang ketinggalan maka kita tidak usah duduk tawarruk, tapi duduk iftirash begini kalau kita memang ketinggalan. Atau kita mau sujud sahwi. Kalau mau sujud sahwi juga duduknya tidak tawarruk tapi iftirash. Jadi kita harus paham kalau kita masbuk kita tidak duduk tawarruk tapi duduknya iftirash. Duduk tawarruk itu duduk yang menyertai atau mengiringi daripada sunnah hukumnya ketika mendekati atau mengiringi duduk yang mengiringi salam. Wa wad'a yadayhi fi tasyahhudaihi ala tarfi rukbatayhi. Seseorang meletakkan kedua tangannya di dalam duduk tasyahud akhir ala tarfi rukbatayhi, di ujung kedua lututnya, bihaisu tasamatahu usul asobi, sekira bagian ujung daripada jarinya itu rata, nasyiron asobi ahu yusroh, dengan melepaskan jari-jari bagian kirinya ma'adum min laha, disertai dengan disertai dengan mengepal waqabidun asobi yumna. Jadi posisi duduk tahiyat akhir itu adalah duduk tahiyat akhir posisinya seperti ini. Lalu ini jarinya ini posisinya lurus begini ya, tapi posisi jari kiri ini posisinya dibuka begini. Nah ini udah begini Pak, tangan ya posisinya sudah kepel begini, sehingga begitu asyhadu an la ilaha illallah, pas illallah sudah begini. Dan tidak lurus begini Pak ya, tapi gini agak miring ya, jangan diputar juga. Jangan lurus begini, jangan diputar gini juga, jangan gini juga jangan, tapi gini posisinya imalah. Jadi tidak lurus tapi agak bentrok gitu. Nah itu yang dianjurkan kita ketika tahiyat. Jadi posisi jari kiri terbuka begini, tidak dikepal juga begini ya. Terus posisi tangan kanan udah begini posisinya, sehingga nanti begitu illallah langsung begini posisinya di sini ya. Jadi seperti itu
tata caranya kita duduk dan tasyahud akhir. Illa musabbaha bikasr ba'i wa hiya allati talibha fayusiluha. Jadi yang tebal, yang dilepas itu hanya jari telunjuk, karena ini memang yang disebutkan ini seperti ini. Wa sunnah raf'uha, dan disunahkan untuk mengangkat al-musabbah, maksudnya jari telunjuk ma'imalatia, disertai dengan dimiringkan oleh sedikit indah hamzati illallah dan ittibaq. Jadi begitu kalimat illallah langsung dia berdiri gini Pak, ya, tidak lurus tapi miring. Lalu wa idamatu ay arafu fala yadruha bal tabqa marfu'atan ila qiyam awis salat. Posisi begini terus sampai kita mau bangun lagi atau kita salam. Ini posisi ini tetap begini posisinya, jadi jangan dirubah-rubah, tetap posisinya seperti ini sampai salam. Wal afdal qabdul idham bi jambiha bi ayyadur rasal ibham inda asfaliha ala harfir roha ka'aqidi salasati wa khamsina. Nah, jadi yang sunnah dipegang ini Pak, ya, pegang ini, jadi posisi tangan sudah begini, jadi langsung illallah langsung begini. Begitu posisi tahiyat akhir kita sudah memposisi tangan begini, asyhadu an la ilaha illallah, sudah begini posisinya. Nah, itu yang sunnah seperti itu. Walau lawadu al-yumna ala ghairi rukbah yushiru bisababati hina idin. Lawadu al-yumna ala ghairi rukbah yushiru bisababati hina idin wala yusannu rafuha kharij as-salah inda illallah. Ketika kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, nah ini illallah ini yang disunahkan untuk memunculkan jari telunjuk ini hanya berlaku di dalam sholat ya Pak. Jangan mari kita asyhadu an la ilaha illallah, salah. Sebab ini hanya berlaku di dalam sholat. Jadi illallah itu hanya dalam sholat. Di luar sholat itu hukumnya tidak sunnah, hukumnya tidak sunnah. Wa sunnah nadhru ilaiha ay qasrun nadri ilal musabbihah halal fiha walau masturatan binahwikum kama qala syekh. Dan sunnah hukumnya kita memandangi ini, begitu ini kita munculkan Pak, ini pandangan kita ke sini ya. Jadi pandangan mata kita itu ke sini, ke telunjuk yang kita munculkan ini. Pandangan mata kita selama kita memunculkan ini. Tadinya kita dalam sholat yang kita pandangi tempat sujud, begitu ini muncul, ini yang kita pandangi, pandangan kita ke sini. Itu diantara juga untuk membuat supaya sholat kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa menit lagi, mungkin bisa kita gunakan untuk tanya jawab terkait dengan masalah yang saya sampaikan atau masalah yang lain. Saya silakan. Ketika sujud terakhir, apakah dosa yang kita laksanakan atau tidak? Apakah doa yang tadi 3 itu apakah bisa di sujud yang terakhir? Yang
Ya, memang sholat itu kan secara bahasa artinya doa. Dan doa itu sudah ada tempat-tempatnya. Ya, kalau doa tadi kita bawa ketika kita sujud terakhir, sesungguhnya tidak masalah. Tapi afdalnya, utamanya, memang itu dibaca rangkaian dalam doa-doa tahiyat-tahiyat. Tapi kalau dibaca ya tidak apa-apa, karena memang pada hakikatnya kita dianjurkan untuk berlama-lama di dalam sujud. Di antaranya kita isi dengan apa berlama-lama kita itu? Ya, kita isi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alangkah baiknya dicari doa lain untuk kita berlama-lama di dalam sujud kita. Tapi kalau Bapak mau baca, tidak ada masalah, karena pada hakikatnya sholat itu doa. Di doa apapun yang kita baca pada saat sujud kita, terutama sujud terakhir, itu memang dianjurkan memperbanyak doa di situ. Kita mohon kepada Allah apa doa-doa yang kira-kira kita bisa baca di situ. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak Ustaz dipindahin, jawabnya boleh. Tapi afdalnya memang posisi doa-doa tadi itu dibaca setelah tahiyat akhir, ya Pak. Ada lagi? Pak. Ya. Tanya yang sudah disampaikan tadi, bacaan tadi kan seharusnya itu kan dibaca saat tahiyat akhir, ya kan? Kalau ditempatkan pada sujud, saya pikir nggak sesuai dasar apa yang disampaikan Ustaz. Karena dalam sujud pun kan ada bacaannya sendiri, ya kan? Kecuali kalau itu dibolehkan pasti ada dasarnya. Mungkin ya kalau misalkan Ustaz menyampaikan begitu ada dasarnya. Artinya kami melakukan ibadah itu ada dasar hukumnya dan insya Allah itu menjadi yang baik bagi kami. Kalau hanya boleh saja, saya pikir berbeda karena tempatnya sudah beda. Masuk kamar mandi sama masuk masjid pasti doanya kan beda. Bahasa gamblangnya kan begitu. Kalau sujud kan ada istilahnya Allahumma rifli taubatan kebalau. Contohnya salah satunya kan gitu. Iya kan? Kalau misalkan tahiyat awal taruh di sujud, saya rasa beda tempatnya. Mungkin itu kan. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, bicara afdal dengan bicara boleh itu kan memang berbeda ya. Tentunya seperti itu. Ada lagi? Saya ingin kalau dalam surat Al-Maun saya belum tahu asbabnya. Dalam surat Al-Maun itu ada fawailul musholin, itu asbabnya di mana? Celakalah orang yang sholat, ya kan gitu. Lalai dalam sholat itu gerakan apa enggak melakukan sholat? Jadi di situ fawailul musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi celakalah orang yang sholat. Siapa yang sholat yang bagaimana gitu kan? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lupa sholat. Artinya tidak melaksanakan sholat. Tidak melaksanakan sholat. Ya, dia celaka. Bukan gerakan lupa sholatnya bukan. Bukan. Itu yang dimaksud adalah orang yang lalai daripada sholat. Terima kasih. Sekarang fase doa sujud apa? Doa terakhir di sujud kita pakai misalnya bahasa Indonesia kita bagaimana kita berdoa di dalam sujud dengan bahasa Indonesia. Kalau diucapkan memang tidak boleh, kalau dalam hati nggak apa-apa. Yang penting tidak terucap dalam hati, hanya dalam hati saja. Nggak apa-apa pasti. Kita berdoa banyak dengan bahasa kita, tapi tidak kita ucapkan ya, karena memang pelaksanaan rukun ucapan di dalam sholat itu semuanya harus bahasa. Saya kira itu bahasa. Baik, Bapak sekalian, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Saya Ali, wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.